Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Dengan judul renungan kita adalah manis di mulut, pahit di perut. Mungkin Bapak Ibu yang belum membaca ayat ini akan bertanya-tanya, apakah itu yang manis di mulut tetapi pahit di perut? Nah, ayat yang menjadi inti dari perenungan firman Tuhan kita hari ini, yaitu dalam Wahyu pasalnya yang ke-10 ayatnya ke-9b berkata, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini kabar tentang keselamatan dan penghakiman Tuhan digambarkan secara simbolis melalui suatu perintah Yohanes yang Yohanes terima dari suara ilahi yang ia dengar. Yohanes diperintahkan untuk memakan gulungan kecil yang dipegang oleh malaikat yang kuat itu. Kata kitab dalam bagian ini dengan yang ada di dalam kitab Yehezkiel memiliki makna kata yang sama yang merujuk kepada keselamatan dan penghakiman dari Tuhan. Kitab kecil itu merupakan pesan Allah yang berisikan jaminan keselamatan bagi setiap orang percaya dan penghakiman bagi orang yang tidak percaya. Dikatakan dalam ayat ini, Yohanes merasakan manis di mulutnya, tetapi perutnya terasa pahit dan tidak nyaman ketika menelan gulungan kitab itu. Nah, Bapak Ibu, inilah gambaran firman Allah yang digambarkan lebih manis daripada madu. Karena ketika firman itu dinikmati, maka akan menimbulkan sebuah rasa. Ada sukacita di dalam. Tetapi firman yang sama juga ketika diberitakan bisa menimbulkan ketegangan batin yang membuat rasa pahit. Yohanes merasakan manis di mulut pada saat berita itu disampaikan. Tetapi melihat perlawanan akibat firman yang disampaikan ini, ia menanggung pahit dalam dirinya. Rasa pahit dari tugas kenabiannya, yaitu ketika ia harus berbicara tentang dosa, tentang peringatan akan hukuman atau penghakiman bagi orang yang menolak firman ini. Dan ini adalah beban yang harus ia pikul. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Allah itu manis, baik untuk didengar maupun untuk ditaati oleh setiap orang. Karena firman itu akan memulihkan dan memberkati setiap orang yang memberikan respon yang positif. Sekalipun firman itu awalnya dapat berupa teguran yang menyakitkan, tetapi kalau ditanggapi secara baik, maka akhirnya akan menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jadi hiduplah dalam firman Allah selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.